Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, karena Tuhan saja kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Nats firman Allah akan kita renungkan bersama di hari ini, saya ambil dari Yesaya 62 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Secara khusus saya akan baca ayat 3 sampai ayatnya yang ke-5. Firman-Nya berkata demikian. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang mengajar, menasihati kita umat yang berkenan kepada Tuhan. Mari sebagai umat kita belajar dan terus berusaha supaya kita menjadi umat yang berkenan kepada Tuhan. Kita sebagai warga gereja, kita belajar supaya kita jadi warga gereja yang berkenan kepada Tuhan. Sebagai pengikut-pengikut Yesus, kita belajar supaya kita jadi pengikut yang berkenan kepada Tuhan. Sama dengan umat Israel dalam ayatnya yang keempat, engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku. Engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku. Terus, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu. Seperti umat Israel ada suatu masa dan saat seperti nubuat Yesaya bahwa mereka akan jadi umat yang berkenan kepada Tuhan. Demikian juga kita sebagai umatnya, sebagai warganya, sebagai jemaatnya, sebagai gereja. Mari kita belajar menjadi umat yang berkenan kepada Tuhan. Lalu apa yang dituntut dari kita supaya kita jadi umat yang berkenan kepada Tuhan? Saya melihat ada tiga hal penting yang saya jumpai dalam ayat ini. Yang pertama, ayat 1 dan 2. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti sulu. Perhatikan dalam ayat 1, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya. Juga dalam ayat 2, maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu. Di sinilah saya menjumpai hal yang pertama supaya kita jadi umat yang berkenan kepada Tuhan seperti nubuat Yesaya bagi umat Israel pada waktunya. Yang pertama, kita harus hidup dalam kebenaran. Sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu. Jadi hal yang pertama supaya kita jadi umat yang berkenan kepada Tuhan, umat yang menyenangkan hati Tuhan, mari kita hidup dalam kebenaran, mari kita berbuat kebenaran, mari kita melakukan kebenaran, dan mari kita memperjuangkan kebenaran, maka kita akan jadi umat yang berkenan kepada Tuhan. Jadi ketidakbenaran membuat kita jadi umat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan kalau kita tidak berkenan kepada Tuhan, tidak mungkin Tuhan memberkati orang yang tidak berkenan kepadanya, umat yang tidak berkenan kepadanya. Tidak mungkin Tuhan memberkati. Tapi saya percaya ketika kita umat yang berkenan kepada Tuhan, karena kita hidup dalam kebenaran, maka pasti kita diberkati Tuhan. Jadi hal yang pertama supaya menjadi umat yang berkenan kepada Tuhan, mari kita hidup dalam kebenaran. Yang kedua dalam ayatnya yang ke-9, tetapi orang-orang yang menuainya akan memakannya juga.
dan akan memuji-muji Tuhan, dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku, dan akan memuji-muji Tuhan. Hal yang kedua, supaya kita jadi umat yang berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, mari kita jadi umat yang senang memuji-muji Tuhan. Mari kita jadi umat yang senang menyanyikan pujian bagi Tuhan. Mari kita jadi umat yang senantiasa menyanjung Tuhan, memuliakan Tuhan dengan bibir mulut kita. Karena itu puji-pujian kepada Tuhan itu sesuatu yang sangat penting. Pujian kepada Tuhan itu bukan pengantar dalam ibadah. Pujian kepada Tuhan itu bukan untuk mengantar Bapak Pendeta naik mimbar. Tapi pujian kepada Tuhan itu bagian penting dalam suatu ibadah. Karena itu supaya kita jadi umat yang berkenan kepada Tuhan, ibadah kita berkenan kepada Tuhan, kita harus belajar dan terus berusaha untuk senang memuji-muji Tuhan. Senang menaikkan pujian kepada Tuhan. Senang menyanyi bagi Tuhan. Itu hal yang kedua yang dituntut dari kita. Kenapa kita harus senang memuji-muji Tuhan? Karena Tuhan senang dipuji. Jadi alasan mendasarnya, alasan pentingnya, karena Tuhan kita itu senang dipuji. Tuhan kita itu bertakhta di atas puji-pujian umatnya. Artinya bahwa Tuhan senang kalau bibir mulut kita menaikkan puji-pujian yang tulus, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan senang. Kalau Tuhan senang, pasti kita jadi umat yang berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, supaya kita jadi umat yang berkenan kepada Tuhan, ayat 12. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Perhatikan ayat 12 itu, orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus. Kenapa umat Israel menjadi bangsa yang kudus? Karena mereka kudus di mata Tuhan. Karena mereka berbuat hal yang kudus di mata Tuhan. Maka mereka menjadi umat yang berkenan kepada Tuhan. Jadi hal yang ketiga supaya kita jadi umat yang berkenan kepada Tuhan, ya mari kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Hidup kudus berarti bahwa kita harus melakukan hal-hal yang kudus. Bukan hal-hal yang tidak kudus. Karena pada dasarnya hidup kudus itu sama artinya dengan hidup berbeda. Jadi hidup kudus artinya mari kita belajar hidup berbeda dengan orang-orang lain yang tidak beriman, orang-orang yang tidak percaya. Kita harus berbeda. Cara hidup kita, kelakuan kita, pola hidup kita, bahkan dalam segala aspek. Kita harus hidup berbeda, melakukan hal-hal yang berbeda. Hal-hal yang suci, hal-hal yang kudus di mata Tuhan. Kita buat, kita lakukan, maka kita menjadi umat yang kudus di hadapan Tuhan. Kalau kita menjadi umat yang kudus di hadapan Tuhan, maka kita jadi umat yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa penting harus hidup kudus? Karena Tuhan kita kudus. Kenapa kita harus hidup kudus? Karena Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kudus. Makanya kita harus belajar dan berusaha untuk hidup kudus dengan cara melakukan hal-hal yang kudus, berpikir mengenai hal-hal yang kudus, melakukan hal-hal yang kudus di mata Tuhan, sehingga kita jadi umat yang hidup kudus di hadapan Tuhan, dan kita akan jadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami umat yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami jadi umat yang berkenan kepada Tuhan. Dengan cara kami harus hidup dalam kebenaran. Kami harus senang memuji-muji Tuhan. Dan kami harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Roh-Mu yang kudus tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkanlah kami untuk kami bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di